Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 25. Kami memenangi wisata gratis menuju kematian charter berubah menjadi kadal benar-benar dapat mengacaukan harimu. Ketika kami melangkah melewati ambang pintu, aku mencoba untuk menyembunyikan kekesalanku, tetapi perasaanku benar-benar kacau. Kau mungkin berpikir, hei, kau sudah pernah berubah menjadi elang. Jadi, apa masalahnya? Namun, orang lain memaksamu berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Bayangkan dirimu dalam pemadat sampah, seluruh tubuhmu hancur menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dari tanganmu. Ini menyakitkan dan memalukan. Musuhmu menggambarkan dirimu sebagai seekor kadal bodoh yang tidak berbahaya, kemudian memaksakan kehendak mereka terhadapmu, menguasai pikiranmu sampai kau menjadi apa yang mereka inginkan. Kurasa itu bisa saja lebih buruk. Dia bisa saja membayangkanku sebagai kelelawar buah, tetapi tetap saja. Tentu saja aku berterima kasih kepada Sadia yang menyelamatkanku, tetapi aku juga merasa seperti rajanya pecundang. Sudah cukup buruk aku mempermalukan diri sendiri di lapangan basket dengan sepasukan babun itu, tetapi aku juga benar-benar gagal dalam pertempuran. Mungkin aku sanggup mengatasi Leroy dengan baik, monster di bandara itu, tetapi dihadapkan dengan sepasang penyihir, bahkan yang terbuat tanah liat, aku berubah menjadi reptil dalam 2 detik pertama. Bagaimana aku bisa melawan Seth? Aku terguncang keluar dari pikiran-pikiran itu ketika kami keluar dari portal. Kami tidak berada di kantor Todd. Di depan kami, berdiri piramida yang terbuat dari kaca dan logam dengan ukuran yang sebenarnya, hampir sebesar yang di Giza. Pemandangan pusat kota Memphis terbentang di kejauhan. Di belakang kami adalah tepi sungai Mississippi. Matahari terbenam, menyinari sungai dan piramida hingga berwarna keemasan. Di tangga depan piramida, di sebelah patung Firaun setinggi 6 meter bernama Rameses Agung, Todd telah menyiapkan piknik dengan iga panggang dan brisket, roti dan acar. Dia bermain gitar dengan pengeras suara portabel. Hufu berdiri di dekatnya sambil menutupi telinga. Oh, bagus. Todd memetik sebuah nada yang terdengar seperti jeritan kematian seekor keledai sakit. Kalian masih hidup. Aku menatap piramida itu dengan takjub. Dari mana piramida ini berasal? Kau tidak membangun ini barusan, kan? Aku teringat perjalanan Beiku ke piramida merah Set, dan tiba-tiba membayangkan para dewa membangun monumen di seluruh AS Todd terkekeh. Aku tidak perlu membangunnya. Orang-orang Memphis yang melakukan itu. Manusia tidak pernah benar-benar melupakan Mesir, kau tahu. Setiap kali mereka membangun sebuah kota di tepi sungai, mereka ingat warisan mereka, terkubur jauh di alam bawah sadar mereka. Ini arena piramida terbesar ke-6 di dunia. Tempat ini digunakan untuk arena olahraga. Apa permainan yang kau suka itu, Hufu? Adel, kata Hufu kesal. Dan, aku bersumpah dia memberiku tatapan marah. Ya, basket, kata Todd. Tapi, arena ini telah mengalami masa-masa sulit. Tempat ini sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ya, tidak lagi. Aku sekarang mendiaminya. Kalian mendapatkan aneh itu? Untuk sesaat, aku bertanya-tanya apakah menolong Todd adalah ide yang bagus, tetapi kami memang membutuhkan bantuannya. Aku melemparkan kalung tersebut kepadanya. Bagus, katanya. Sebuah aneh dari makam Elvis. Sihir yang kuat, Sadia mengepalkan tinju. Kami nyaris mati demi mendapatkannya. Kau menipu kami. Bukan menipu, tegasnya. Itu hanyalah sebuah ujian. Makhluk itu, Sadia berkata, Shaktiya, karya terbaikku selama berabad-abad. Hatiku sakit melihat mereka hancur, tapi aku tak bisa membuat kalian berhadapan dengan penyihir sungguhan, kan? Shakti merupakan pemeran pengganti yang sangat baik. Jadi, kau menyaksikan semuanya, gumamku. Oh, iya. Todd mengangkat kedua tangannya. 2 bola api kecil menari-nari di telapak tangannya, esensi sihir yang kami lihat keluar dari mulut kedua Shakti tadi. Ini alat perekam, kurasa begitu kalian akan menyebutnya. Aku mendapat laporan lengkap. Kau mengalahkan Shakti tanpa membunuhnya. Aku harus mengakui aku terkesan, Sadia. Kau mengontrol sihirmu dan mengendalikan ISIS. Dan kau, Charter, kau berubah menjadi kadal dengan sangat baik. Kupikir dia menggodaku.
Lalu, aku sadar ada rasa simpati yang tulus di matanya, seolah kegagalanku juga merupakan sejenis tes. Kau akan bertemu musuh yang lebih buruk pada masa depan, Carter, dia memperingatkan. Bahkan, sekarang, Dewan Kehidupan mengirimkan wakil terbaiknya untuk mengejar kalian. Tapi, kalian juga akan menemukan teman-teman yang tidak kalian duga. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku punya firasat dia berbicara tentang Zia, atau mungkin itu hanya angan-angan. Todd berdiri dan menyerahkan gitarnya kepada Khufu. Dia melemparkan aneh itu ke arah patung Rameses, dan kalung tersebut terikat sendiri di leher Firaun itu. Itu untukmu, Rameses, kata Todd kepada si patung. Untuk kehidupan baru kami. Patung itu bersinar, seakan matahari terbenam bersinar 10 kali lebih terang. Kemudian, cahaya itu menyebar ke seluruh piramida sebelum perlahan-lahan memudar. Oh, iya, ujar Todd. Kupikir aku akan senang berada di sini. Kali berikutnya kalian mengunjungiku, aku pasti sudah memiliki laboratorium yang jauh lebih besar. Pemikiran yang menakutkan, tetapi aku mencoba untuk tetap fokus. Bukan itu saja yang kami temukan, kataku. Kau perlu menjelaskan ini. Aku mengulurkan lukisan kucing dan ular. Ini adalah kucing dan ular, kata Todd. Terima kasih, Dewa Kebijaksanaan. Kau meletakkan itu di situ untuk kami temukan, kan? Kau mencoba memberi kami semacam petunjuk. Siapa? Aku? Bunuh saja dia, kata Horus. Diam, kataku. Setidaknya, hancurkan gitarnya. Kucing itu adalah Bast, kataku, berusaha mengabaikan Raja Wali gila yang berbicara di kepalaku. Apa ini ada hubungannya dengan alasan orang tua kami memanggil dewa? Todd menunjuk piring piknik. Apakah aku sudah menyebutkan bahwa kita punya barbeku? Sadie menginjak kakinya. Kita sudah sepakat, Jahotil kau tahu, aku suka nama itu, renung Todd, tapi tidak terlalu saat kau yang menyebutkannya. Aku percaya kesepakatan kita adalah aku akan menjelaskan bagaimana menggunakan buku mantra. Benar, kan? Dia mengulurkan tangannya. Dengan enggan, aku mengeluarkan buku sihir itu dari tasku dan menyerahkannya kepada Todd. Todd membuka halaman demi halaman. Ah, ini membuatku kembali mengingatnya. Begitu banyak formula. Pada masa lalu, kami mempercaya ritual. Sebuah mantra yang baik mungkin memerlukan waktu beberapa minggu untuk dipersiapkan dengan bahan eksotis dari seluruh dunia. Kami tidak punya waktu berminggu-minggu, kataku. Buru-buru, terburu-buru. Todd mendesah. Khufu setuju, mengendus gitar. Todd menutup buku itu dan menyerahkannya kembali kepadaku. Ya, itu sebuah mantra untuk menghancurkan Set. Kami tahu itu, kata Sadie. Apa itu akan menghancurkannya selamanya? Tidak. Tapi, itu akan menghancurkan wujudnya di dunia ini, mengusirnya jauh ke Duat dan mengurangi kekuasaannya sehingga dia tidak akan bisa muncul lagi untuk waktu yang lama. Berabad-abad, kemungkinan besar. Kedengarannya bagus, kataku. Bagaimana kami membacanya? Todd menatapku seakan jawabannya telah jelas. Kau tidak bisa membacanya sekarang karena kata-kata itu hanya bisa diucapkan di hadapan Set. Setelah berada di hadapannya, Sadie harus membuka buku itu dan melafalkan mantranya. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan ketika saatnya tiba. Benar, kata Sadie. Dan, Set hanya akan berdiri di hadapanku dengan tenang saat aku memantrainya sampai mati. Todd mengangkat bahu. Aku tidak bilang itu akan mudah. Kau juga membutuhkan 2 bahan agar mantra itu bekerja bahan verbalnya, nama rahasia Set apa? Aku memprotes. Bagaimana kami bisa mendapatkan itu? Dengan penuh kesulitan, aku membayangkan. Kalian tidak bisa membaca nama rahasia itu dari sebuah buku. Nama itu harus datang dari bibir pemiliknya sendiri, dalam pengucapannya sendiri, untuk memberikan kekuasaan atas dirinya. Bagus, kataku. Jadi, kami hanya perlu memaksa Set untuk memberitahu kami. Atau menipunya, kata Todd. Atau meyakinkannya. Apa tidak ada cara lain? Tanya Sadie. Todd menyikat sebuah noda tinta dari jas lapnya. Sebuah tulisan rahasia berubah menjadi ngengat dan berkibar lagi. Kukira ada. Kau bisa bertanya kepada orang yang paling dekat dengan Set, orang yang paling mencintainya. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengucapkan nama itu. Tapi, tak seorang pun mencintai seperti kata Sadie. Istrinya, tebakku. Dewi yang satu lagi, Nephthys.
Hot mengangguk. Dia seorang dewi sungai. Mungkin kau bisa menemukannya di sungai. Ini hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, gumamku. Sadie mengernyit kepada Todd. Kau bilang ada bahan lain? Bahan fisik, Todd menyetujui. Bulu kebenaran. Sebuah apa? Tanya Sadie. Namun, aku tahu apa yang dia bicarakan, dan hatiku seperti tenggelam. Maksudmu dari negeri orang mati? Todd berseri-seri. Tepat. Tunggu, kata Sadie. Apa yang dia bicarakan? Aku mencoba menyembunyikan rasa takutku. Kalau kau meninggal di Mesir kuno, kau harus memulai perjalanan ke negeri orang mati, aku menjelaskan. Sebuah perjalanan yang benar-benar berbahaya. Akhirnya, kau akan tiba di aula penghakiman, di mana kehidupanmu akan ditimbang pada timbangan Anubis, hatimu di satu sisi, dan bulu kebenaran di sisi lain. Kalau kau lulus ujian itu, kau akan diberkati dengan kebahagiaan kekal. Kalau kau gagal, monster akan memakan jantungmu dan keberadaanmu akan lenyap selamanya. Amit the Devourer, kata Todd sendu. Benda kecil yang imut. Sadie berkedip. Jadi, bagaimana cara kami mendapatkan bulu dari aula penghakiman itu? Mungkin Anubis sedang berada dalam suasana hati yang baik, saran Todd. Ini terjadi setiap 1000 tahun atau lebih. Tapi, bagaimana kami bisa sampai ke negeri orang mati? Tanyaku. Maksudku, tanpa harus sekarat. Todd menatap ufuk barat, di mana matahari terbenam berubah warna menjadi merah darah. Di bawah sungai pada malam hari, begitulah seingatku. Begitulah cara kebanyakan orang masuk ke negeri orang mati. Aku memilih naik perahu. Kalian akan menemukan Anubis di ujung sungai. Dia menunjuk ke utara, kemudian berubah pikiran dan menunjuk ke selatan. Aku lupa, di sini sungai-sungai mengalir ke selatan. Semuanya berjalan mundur. Akelhufu memainkan jari-jarinya pada senar gitar dan mendendangkan sebuah musik bernada rock and roll. Lalu, dia berserdawa seolah tak terjadi apa-apa dan meletakkan gitar itu. Sadie dan aku hanya menatapnya, tetapi Todd mengangguk seolah babun itu telah mengatakan sesuatu yang penuh makna. Apa kau yakin, Hufu? Tanya Todd. Hufu mendengus. Baiklah. Todd mendesah. Kata Hufu, dia ingin pergi dengan kalian. Aku bilang dia bisa tinggal di sini dan mengetik tesis doktoral tentang fisika kuantum, tapi dia tidak tertarik. Tak bisa kubayangkan mengapa, kata Sadie. Senang Hufu memutuskan untuk ikut, tapi di mana kami bisa menemukan sebuah perahu? Kalian keturunan Fir'aun, kata Todd. Fir'aun selalu memiliki akses ke perahu. Pastikan kalian menggunakannya dengan bijaksana. Dia mengangguk ke arah sungai. Sebuah perahu uap kuno dengan asap mengepul dari cerobongnya sedang merapat ke pantai. Semoga perjalanan kalian menyenangkan, kata Todd. Sampai jumpa lagi. Kami harus menaiki perahu itu? Tanyaku. Namun, ketika aku berbalik untuk melihat Todd, dia sudah pergi, dan dia membawa serta seluruh daging barbeku bersamanya. Bagus sekali, gumam Sadie. Agelhufu setuju. Dia meraih tangan kami dan membawa kami ke pantai. 26. Berlayar dengan Ratu Mesir Charter sebagai sebuah kendaraan yang akan membawa kami menuju negeri orang mati, aku mendapati bahwa ternyata perahu itu cukup keren. Perahu itu memiliki 2 geladak dengan hiasan pinggir yang dicat warna hitam dan hijau. Roda penggerak di sisinya membuat sungai bergejolak hingga menghasilkan buih, dan di sepanjang sisi roda penggerak itu tertulis nama perahu yang berkilauan dengan huruf-huruf emas, Ratu Mesir. Pada pandangan pertama, kau akan mengira perahu itu hanyalah sebuah objek wisata, salah satu kasino terapung atau perahu pesiar untuk orang tua. Namun, jika kau mengamati lebih dekat, kau akan mulai melihat detail-detail kecil yang aneh. Nama perahu itu ditulis dalam huruf demotik dan huruf hieroglif di bawah tulisan bahasa Inggrisnya. Asap yang berkilau mengepul dari cerobongnya seolah mesinnya berbahan bakar emas. Bulatan api berwarna-warni berterbangan di sekitar geladak. Dan, pada haluan perahu, 2 lukisan mata bergerak dan berkedip, seolah mengawasi apakah ada masalah di sungai. Itu aneh, kata Sadie. Aku mengangguk. Aku telah melihat mata yang dilukis di perahu sebelumnya. Mereka masih melakukan itu di seluruh Mediterania. Tapi, biasanya mereka tidak bergerak. Apa? Tidak, bukan sepasang mata bodoh itu. Maksudku, wanita di dek teratas. Bukankah itu?
Sadie tersenyum lebar. Bastel, benar saja, kucing betina favorit kami sedang bersandar pada jendela ruang nahoda. Aku baru saja akan melambai kepadanya saat melihat makhluk yang berdiri di samping Bast mencengkeram kemudi. Dia memiliki tubuh manusia dan mengenakan seragam putih seorang kapten perahu. Namun, alih-alih kepala, ada kapak berbilah ganda yang tumbuh dari kerahnya. Dan, aku tidak berbicara tentang sebuah kapak kecil untuk membelah kayu. Aku tengah berbicara tentang kapak perang, bilah besinya berbentuk bulan sabit kembar. Satu berada di depan tempat wajah seharusnya berada, yang satu di belakang, ujung-ujungnya dihiasi bercak merah kering yang tampak mencurigakan. Kapal itu berhenti di dermaga. Bola-bola api itu mulai berputar-putar menurunkan tangga perahu, melepas tali, dan pada dasarnya melakukan pekerjaan awak kapal. Bagaimana mereka melakukannya tanpa tangan, dan tanpa membuat segalanya terbakar, aku tidak tahu, tetapi itu bukan hal teraneh yang kulihat minggu ini. Bast turun dari ruang kemudi. Dia memeluk kami saat kami beranjak naik, bahkan Hufu, yang mencoba untuk membalas budi dengan mencarikan kutunya. "Aku senang kalian selamat," kata Bast kepada kami. "Apa yang terjadi?" Kami menceritakan garis besarnya kepada Bast dan rambutnya berdiri lagi. "Elvis? Bah." Kot semakin kejam pada usia tuanya. "Yah, aku tak bisa bilang aku senang berada di perahu ini lagi. Aku benci air, tapi kurasa kau pernah naik perahu ini sebelumnya?" Tanyaku. Senyum Bast memudar. "Jutaan pertanyaan seperti biasa, tapi mari kita makan dulu. Kapten sudah menunggu." Aku tidak terlalu bersemangat untuk menemui sebuah kapak raksasa. Aku juga tidak ingin makan malam berupa friskies dan keju panggang ala Bast, tetapi kami tetap mengikutinya ke dalam perahu. Ruang makan yang mewah itu dihias dengan gaya Mesir. Lukisan dinding berwarna-warni yang menggambarkan para dewa menutupi dinding. Tiang-tiang bersepuh emas menopang langit-langit. Sebuah meja makan panjang dengan segala macam makanan yang kau inginkan, roti lapis, pizza, hamburger, makanan Meksiko, sebut saja. Hidangan itu jauh lebih enak daripada barbecue hot. Di meja samping, berdiri sebuah peti es, barisan piala emas, dan sebuah dispenser soda dengan sekitar 20 pilihan yang berbeda. Kursi-kursi mahoni diukir menyerupai babun, yang terlalu mengingatkanku akan ruang rimba belantara di Graceland, tetapi Hufu menganggapnya baik-baik saja. Dia membentak kursinya hanya untuk menunjukkan siapa monyet yang lebih unggul, lalu duduk di pangkuannya. Dia mengambil alpukat dari keranjang buah dan mulai mengupasnya. Di seberang ruangan, pintu terbuka, dan pria berkepala kapak itu masuk. Dia harus menunduk agar tidak membelah kosen pintu. "Lord dan Lady Kane," sapa kapten sambil membungkuk. Suaranya berupa getaran dan dengungan yang beresonansi dengan mata pisau di depannya. Aku pernah melihat video seorang pria yang sedang bermain musik sambil memukul gergaji dengan palu, dan seperti itulah suara kapten itu terdengar. "Sebuah kehormatan bagiku untuk menerima kalian di kapalku." "Lady Kane," ujar Sadie. "Aku suka itu." "Aku bila berlumuran darah," kata sang kapten. "Apa perintah kalian?" Sadie mengangkat alis, menatap Bast. "Dia menerima perintah dari kita." "Karena suatu alasan," kata Bast. "Dia terikat dengan keluarga kalian. Ayah kalian." Dia berdeham. "Yah, dia dan ibu kalian telah memanggil perahu ini dari Duat." Iblis kapak itu membuat dengungan setuju. "Kau belum memberitahu mereka, Dewi?" "Aku baru akan melakukannya," gerutu Bast. "Memberitahu kami apa?" Aku bertanya. "Detail-detailnya." Dia bergegas. "Perahu ini hanya bisa dipanggil sekali setahun, dan pada saat yang benar-benar dibutuhkan. Kalian harus memberinya perintah sekarang. Dia harus tahu tujuannya dengan benar kalau kita ingin melanjutkan perjalanan ini, dengan aman." Aku bertanya-tanya apa yang mengganggu Bast, tetapi iblis kapak itu sedang menunggu perintah, dan bercak-bercak darah kering di bilahnya seakan berkata aku sebaiknya tidak membuatnya tegang. "Kami perlu mengunjungi aula penghakiman," kataku. "Bawa kami ke negeri orang mati." Si bilah berlumuran darah bersenandung seakan sedang berpikir. "Aku akan mengatur semuanya, Lord Kane, tapi hal itu akan memakan waktu. Kami tidak punya banyak waktu." Aku menoleh kepada Sadie. "Sekarang, apa, malam ke-27? Dia mengangguk setuju. "Lusa, saat matahari terbit,
Set akan melengkapi piramidanya dan menghancurkan dunia kecuali kita bisa menghentikannya. Jadi, ya, Kapten berbilah sangat besar, atau apapun itu, kurasa kami memang sedang terburu-buru. Kami akan, tentu saja, melakukan yang terbaik, kata si bilah berlumuran darah, meskipun suaranya terdengar kecil dan tajam. Para kru akan mempersiapkan kabin kalian. Apa kalian mau makan malam sambil menunggu kabin siap? Aku melihat ke arah meja yang penuh makanan dan menyadari betapa laparnya aku. Aku belum makan sejak kami meninggalkan Monumen Washington. Ya. NG, terima kasih, BBD. Kapten itu membungkuk lagi, yang membuatnya terlihat sedikit mirip de Guillotine. Lalu, dia meninggalkan kami untuk makan malam. Awalnya, aku terlalu sibuk makan sampai lupa bicara. Aku menyantap roti lapis isi daging sapi panggang, beberapa potong kue ceri dengan es krim, dan 3 gelas ginger ale sebelum akhirnya berhenti. Sadie tidak makan sebanyak aku. Mungkin karena dia sudah makan siang di pesawat. Dia menyantap roti lapis keju dan mentimun dan salah satu minuman Inggris aneh yang dia suka segelas ribena. Hufu berhati-hati memilih segala sesuatu yang berakhir dengan huruf O, Dorito, Oreo, dan beberapa potongan daging. Kerbau buffalo? Armadillo? Membayangkannya saja membuatku mual. Bola-bola api melayang penuh perhatian ke sekeliling ruangan, mengisi gelas kami dan membereskan piring-piring setelah kami selesai. Setelah berhari-hari menghabiskan waktu untuk melarikan diri demi nyawa kami, rasanya sangat nyaman bisa duduk di depan meja makan dan bersantai. Pemberitahuan kapten kepada kami bahwa dia tidak bisa membawa kami langsung ke negeri orang mati adalah berita terbaik yang kudengar selama beberapa waktu. Agelhofu menyeka mulutnya dan meraih salah satu bola api. Dia menjadikannya keranjang yang bercahaya, lalu mendengus kepadaku. Kali ini, aku cukup yakin apa yang babun itu katakan. Itu bukan undangan. Itu artinya sesuatu seperti, aku akan bermain basket sendiri sekarang. Aku tidak akan mengundangmu karena ketidakmampuanmu membuatku muntah. Tidak masalah, teman, kataku, meskipun wajahku terasa panas karena malu. Bersenang-senanglah. Hufu mendengus lagi, lalu melompat-lompat keluar dengan bola di bawah lengannya. Aku bertanya-tanya apakah dia akan menemukan sebuah lapangan basket di perahu. Di ujung meja, Bast mendorong piringnya menjauh. Dia hampir tidak menyentuh friskies tunanya. Tidak lapar? Tanyaku. Oh, kurasa tidak. Dia memutar-mutar pialanya dengan lesu. Ekspresinya jarang sekali kulihat pada seekor kucing, rasa bersalah. Sadie dan aku bertatapan. Kami berargumen tanpa mengeluarkan suara, yang kira-kira artinya, tanyai dia. Tidak, kau saja. Tentu saja Sadie lebih ahli dalam memberikan tatapan mengancam, jadi aku kalah dalam lomba itu. Bast, kataku. Kapten, mau kau memberitahu kami apa? Dia ragu-ragu. Oh, itu? Kau seharusnya tidak mendengarkan iblis itu. Si bilah berlumuran darah terikat sihir untuk melayani, tapi kalau dia mendapat kelonggaran, dia bisa menggunakan kapak itu kepada kita semua, percayalah. Kau mengubah topik pembicaraan, kataku. Bast menelusurkan jarinya di atas meja, menggambar hieroglif di lingkaran cairan yang tercipta oleh pialanya. Kebenarannya, aku belum pernah naik perahu lagi sejak malam ibumu meninggal. Orang tuamu melabuhkan perahu ini di Sungai Thames. Setelah kecelakaan itu, ayahmu membawaku ke sini. Ini tempat kami membuat kesepakatan. Aku tersadar maksudnya adalah di sini, di meja ini. Ayahku duduk dengan putus asa setelah ibu meninggal tanpa seorang pun yang menghiburnya kecuali Dewi Kucing, Iblis Kapak, dan sekelompok cahaya yang melayang-layang. Aku mengamati wajah Bast dalam keremangan cahaya. Aku berpikir tentang lukisan yang kami temukan di Graceland. Bahkan, dalam bentuk manusia, Bast tampak begitu mirip dengan kucing-kucing yang dilukis oleh beberapa seniman ribuan tahun yang lalu. Ini bukan hanya monster kekacauan, bukan? Tanyaku. Bast menatapku. Apa maksudmu? Yang kau lawan saat orang tua kami membebaskanmu dari obelisk. Itu bukan sekadar monster kekacauan. Kau melawan Apophis. Di sekeliling ruang tamu, para pembantu berbentuk bola api itu meredup. Ada satu yang menjatuhkan piring dan berkedip-kedip gugup. Jangan menyebut nama ular itu, kata Bast. Terutama karena kita sedang menuju wilayah malam. Malam adalah wilayah kekuasaannya. Jadi, itu benar.
Sadie menggeleng dengan kecewa. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Kenapa kau berbohong kepada kami? Bast menurunkan tatapannya. Duduk di dalam bayang-bayang, dia tampak lelah dan lemah. Wajahnya dipenuhi jejak luka pertempurannya yang lama. Aku adalah Matara, dia berbicara dengan pelan. Kesayangan Dewa Matahari, pelaksana kehendaknya. Apa kalian tahu betapa terhormatnya kedudukan itu? Dia mengulurkan cakar dan mengamatinya. Saat orang melihat gambar-gambar kucing prajurit Ra, mereka menganggap itu Sekhmet, sang singa betina. Dan, dia memang pernah menjadi kesayangan Ra, itu benar. Tapi, dia terlalu keras, terlalu di luar kendali. Akhirnya, Sekhmet dipaksa mundur, dan Ra memilihku sebagai pejuangnya, Bast kecil. Kenapa kau terdengar malu? Tanya Sadie. Kau bilang itu sebuah kehormatan. Awalnya aku bangga, Sadie. Aku melawan ular itu selama bertahun-tahun. Kucing dan ular adalah musuh bebuyutan. Aku melakukan tugasku dengan baik. Tapi, kemudian Ra mundur ke langit. Dia mengikatku dan ular itu dengan mantra terakhirnya. Dia melempar kami berdua ke dalam kehampaan, di mana aku ditugaskan untuk melawan ular dan tetap di situ untuk selamanya. Sebuah kenyataan merayapiku. Jadi, kau bukan tawanan biasa. Kau dipenjara lebih lama daripada dewa-dewa lain. Dia memejamkan mata. Aku masih ingat kata-kata Ra, kucingku yang setia. Ini adalah tugas terbesarmu. Dan, aku bangga melakukannya selama berabad-abad. Kemudian, ribuan tahun. Bisakah kau bayangkan seperti apa rasanya? Pisau melawan taring, memotong dan menebas, perang yang tidak akan pernah berakhir di dalam kegelapan. Kekuatan hidup kami semakin lemah, musuhku dan aku mulai menyadari bahwa itulah rencana Ra. Aku dan ular itu akan saling melenyapkan, dan dunia akan aman. Hanya dengan cara ini Ra bisa pensiun dengan tenang, mengetahui kekacauan tidak akan mengalahkan Maet. Aku tetap melakukan tugasku, tentu saja. Aku tak punya pilihan. Sampai orang tua kalian memberimu jalan keluar, kataku. Dan, kau mengambilnya. Bast mendongak sedih. Aku ratu kucing. Aku memiliki banyak kelebihan. Tapi, jujur saja, Charter, kucing bukanlah makhluk pemberani. Dan, apa musuhmu? Dia tetap terjebak dalam kehampaan. Ayahmu dan aku yakin akan hal itu. Ular itu sudah sangat lemah akibat pertempuran tak terhitung denganku, dan ketika ibumu mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyegel ruang hampa itu, dia telah melakukan sihir yang sangat kuat. Seharusnya, mustahil ular itu bisa menerobos segel seperti itu. Tapi, seiring berlalunya waktu, kami semakin tidak yakin penjara itu akan terus mengurungnya. Kalau, entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dan mendapatkan kembali kekuatannya, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Dan, itu semua adalah kesalahanku. Aku mencoba membayangkan ular itu, apopis makhluk kekacauan yang lebih buruk dari Set. Aku membayangkan Bast dengan pisaunya, terkunci dalam pertempuran dengan monster itu selama ribuan tahun. Mungkin seharusnya aku marah kepada Bast karena tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami sebelumnya. Sebaliknya, aku merasa kasihan kepadanya. Dia ditempatkan dalam posisi yang sama seperti kami sekarang terpaksa melakukan pekerjaan yang terlalu besar untuknya. Jadi, kenapa orang tua kami membebaskanmu? Tanyaku. Apa mereka mengatakan sesuatu? Dia mengangguk perlahan. Aku nyaris kalah dalam pertempuranku. Ayah kalian bilang ibu kalian sudah meramalkan hal-hal yang mengerikan kalau ular itu berhasil mengalahkanku. Mereka harus membebaskanku, memberiku waktu untuk menyembuhkan diri. Mereka bilang itu langkah pertama dalam usaha memulihkan hubungan dengan para dewa. Aku tidak berpura-pura memahami seluruh rencana mereka. Aku menerima tawaran ayah kalian dengan penuh syukur. Aku meyakinkan diri bahwa aku melakukan hal yang benar untuk para dewa. Tapi, itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku seorang pengecut. Aku telah gagal dalam tugasku. Ini bukan salahmu, kataku. Tidak adil kalau Ra memintamu melakukan hal itu. Charter benar, kata Sadie. Terlalu banyak pengorbanan untuk dilakukan satu orang sesosok Dewi Kucing, atau apalah sebutannya. Itu keinginan rajaku, kata Bast. Firaun dapat memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu demi kebaikan kerajaan bahkan menyerahkan nyawa mereka dan mereka harus patuh. Horus tahu itu. Dia berkali-kali menjadi Firaun. Dia mengatakan yang sebenarnya, kata Horus.
Kalau begitu, kau memiliki seorang raja yang bodoh, kataku. Perahu bergetar seakan menubruk tumpukan pasir di dasar sungai. Hati-hati, Charter, kata Bast. Maet, keteraturan seluruh dunia, bergantung kesetiaan kepada raja yang sah. Kalau kau mempertanyakannya, kau akan jatuh di bawah pengaruh kekacauan. Aku merasa begitu frustrasi sampai-sampai aku ingin memecahkan sesuatu. Aku ingin meneriakan bahwa keteraturan tidak lebih baik daripada kekacauan jika kau harus membuat dirimu terbunuh untuk mencapainya. Kau kekanak-kanakan, Horus marah. Kau adalah hamba Maet. Pikiran-pikiran ini tidak layak. Mataku pedih. Mungkin aku juga tidak layak. Charter? Tanya Sadie. Tidak apa-apa, kataku. Aku akan tidur. Aku bergegas pergi. Salah satu cahaya yang berkedip-kedip bergabung denganku, membimbingku naik ke ruanganku. Kabin itu mungkin sangat bagus. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku mengempaskan diri ke ranjang dan langsung tertidur pulas. Aku benar-benar membutuhkan bantal dengan kekuatan gaib tambahan karena ku menolak untuk tetap tinggal. Dan tidak, Sadie, kurasa membungkus kepalaku dengan lakban juga tidak berguna. Rohku melayang ke ruang kemudi perahu uap, tetapi bukan si bilah berlumuran darah yang ada di belakang kemudi. Sebaliknya, seorang pemuda yang mengenakan baju perang dari kulit sedang mengemudikan perahu. Matanya dihias dengan celak, dan kepalanya botak kecuali kucir ekor kudanya yang dikepang. Orang itu pasti rajin berolahraga karena tangannya berotot. Sebuah pedang seperti milikku terikat di sabuknya. Sungai itu berbahaya, katanya dengan suara yang familiar. Seorang nahoda tidak boleh diganggu. Dia selalu harus waspada terhadap tumpukan pasir dan halangan yang tersembunyi. Itulah sebabnya perahu ini dilukis dengan mataku, kau tahu agar bisa mengenali bahaya. Mata Horus, kataku. Kau. Sang dewa berkepala Raja Wali menatapku, dan aku melihat bahwa matanya terdiri dari dua warna yang satu kuning menyala seperti matahari, yang lainnya berwarna perak dan memantulkan cahaya seperti bulan. Efeknya begitu membingungkan hingga aku harus berpaling. Dan, ketika melakukannya, aku melihat bahwa bayangan Horus tidak sama dengan bentuk fisiknya. Yang membentang di sepanjang ruang kemudi adalah siluet seekor Raja Wali raksasa. Kau bertanya-tanya apakah keteraturan lebih baik daripada kekacauan, katanya. Kau menjadi teralihkan dari musuh kita yang sebenarnya, Seth. Kau harus diberi pelajaran. Aku hendak mengatakan, tidak, sungguh, semuanya baik-baik saja. Namun, ku segera dibawa pergi. Tiba-tiba, aku berada di atas sebuah pesawat internasional yang besar seperti pesawat yang sudah jutaan kali kunaiki bersama ayah. Zia Rashid, Desjardins, dan dua penyihir lain meringkuk di barisan tengah, dikelilingi keluarga dengan anak-anak yang menjerit. Zia tidak keberatan. Dia bermeditasi dengan tenang, dengan mata tertutup, sementara Desjardins dan dua laki-laki yang lainnya tampak sangat tidak nyaman. Aku hampir ingin tertawa. Pesawat itu kembali bergoyang-goyang. Desjardins menumpahkan anggur di pangkuannya. Lampu sabuk pengaman menyala, dan sebuah suara mengudara melalui interkom, ini kapten pesawat. Sepertinya kita akan mengalami beberapa guncangan kecil saat turun ke Dallas, jadi aku akan meminta pramugari boom. Sebuah ledakan mengguncang jendela kilatan petir yang diikuti oleh guntur. Mata Zia tersentak terbuka. Sang Raja Merah. Para penumpang menjerit saat pesawat anjlok beberapa ratus meter. Il Comanche, teriak Desjardins di tengah keributan. Cepat sementara pesawat itu bergetar, para penumpang menjerit dan meraih kursi mereka. Desjardins bangkit dan membuka kompartemen di atas kepalanya. Tuan, teriak seorang pramugari. Tuan, tolong duduki. Desjardins mengabaikan pramugari itu. Dia meraih 4 tas yang familiar, tas peralatan sihir, dan melemparkannya kepada rekan-rekannya. Kemudian, semuanya menjadi benar-benar kacau. Sebuah getaran yang dahsyat melintasi kabin dan pesawat itu meluncur ke samping. Di luar jendela sebelah kanan, aku melihat sayap pesawat telah terpotong oleh angin dengan kecepatan 800 km per jam. Kabin itu berubah kacau, minuman, buku, dan sepatu terbang di mana-mana, masker oksigen jatuh dan kusut, orang-orang berteriak ketakutan. Lindungi orang-orang, ini perintah Desjardins. Pesawat mulai goyang dan retakan muncul di jendela dan dinding pesawat. Para penumpang terdiam, memerosot tak sadarkan diri ketika tekanan udara anjlok.
Keempat penyihir itu mengangkat tongkat sihir mereka saat pesawat pecah berkeping-keping. Untuk sesaat, para penyihir melayang di pusaran awan badai, potongan pesawat, koper, dan para penumpang yang berputar dan masih terikat ke kursi mereka. Kemudian, cahaya putih menyebar, gelembung kekuatan yang memperlambat pecahnya pesawat dan menjaga potongan-potongan itu terus berputar-putar dalam jarak dekat. Desjardins mengulurkan tangan dan tepi awan yang membentang bergerak menuju dirinya sulur kabut seputih kapas seperti garis keselamatan. Para penyihir lain melakukan hal yang sama, dan badai itu menyerah kepada keinginan mereka. Uap putih melilit mereka dan mulai mengirimkan lebih banyak sulur, seperti corong yang terbuat dari awan-awan, yang menyambar potongan-potongan pesawat dan menarik mereka kembali bersama-sama. Seorang anak melayang melewati Zia, tetapi dia mengarahkan tongkatnya dan menggumamkan mantra. Segumpal awan menyelimuti gadis kecil itu dan membawanya kembali. Segera, 4 penyihir itu menyusun kembali pesawat, menyegel pecahan-pecahannya dengan sarang laba-laba berawan hingga seluruh kabin terbungkus dalam kepompong uap yang bersinar. Di luar, badai masih mengamuk dan guntur menggelegar, tetapi penumpang tidur nyenyak di kursi mereka. Zial, teriak Desjardins. Kita tidak bisa menahan ini terlalu lama. Zia berlari melewatinya dari gang ke dek penerbangan. Entah bagaimana, bagian depan pesawat itu selamat dari kerusakan. Pintu itu berlapis baja dan terkunci, tetapi tongkat Zia menyala, dan pintu itu pun meleleh seperti lilin. Dia masuk dan menemukan 3 pilot yang tak sadarkan diri. Melihat keluar jendela saja sudah cukup untuk membuatku pusing. Dari balik awan yang berputar perlahan, tanah seolah menghampiri dengan cepat, sangat cepat. Zia memukulkan tongkatnya ke arah mesin pengendali pesawat. Energi merah mengalir ke mesin-mesin itu. Tombol-tombol mulai berputar, alat pengukur berkedip-kedip, dan altimeter pun berada pada level normal. Moncong pesawat naik, kecepatannya mulai turun. Sementara aku mengawasi, Zia mengendalikan pesawat itu ke padang rumput yang penuh sapi dan mendaratkannya tanpa guncangan sedikit pun. Lalu, bola matanya terbalik, dan dia pun roboh. Desjardins menemukannya dan langsung merangkulnya. Cepat, katanya kepada rekan-rekannya, orang-orang ini akan segera siuman. Mereka menyeret Zia keluar dari kokpit, dan ku tertarik pergi melalui gambar yang kabur. Aku melihat Phoenix lagi atau setidaknya beberapa bagian kota itu. Sebuah badai pasir merah yang besar bergejolak di lembah, menelan bangunan dan pegunungan. Dalam tiupan angin yang terasa kasar dan panas, aku mendengar tawa Seth, menikmati kekuasaannya. Lalu, aku melihat Brooklyn, rumah Amos yang hancur di Sungai East dan badai musim dingin yang mengamuk di atas kepalaku, angin melolong menghujani kota dengan salju dan hujan es. Kemudian, aku melihat sebuah tempat yang tidak kukenal, sebuah sungai yang berkelok-kelok di sepanjang ngarai gurun. Langitnya diselimuti awan yang gelap gulita, dan permukaan sungainya tampak mendidih. Sesuatu bergerak di bawah air, sesuatu yang besar, jahat, dan sangat kuat dan aku tahu ia sedang menungguku. Ini hanya awal, Horus memperingatkanku. Seth akan menghancurkan semua orang yang kau pedulikan. Percayalah, aku tahu itu. Sungai itu berubah menjadi rawa alang-alang yang tinggi. Matahari bersinar terik di atas kepala. Ular dan buaya meluncur di bawah air. Di tepi air, ada sebuah gubuk jerami. Di luarnya, seorang wanita dan seorang anak berumur sekitar 10 tahun berdiri dan mempelajari sebuah sarkofagus yang hancur. Aku bisa melihat peti jenazah itu dulunya pasti merupakan sebuah karya seni emas bertatahkan permata tetapi sekarang sudah penyok dan berwarna hitam karena kotor. Wanita itu menyapukan tangannya di atas tutup peti mati. Akhirnya, wajah wanita itu mirip wajah ibuku, mata biru dan rambut berwarna karamel tetapi dia bersinar dengan cahaya sihir, dan aku tahu aku sedang melihat Dewi Isis. Dia menoleh kepada anak itu. Kita telah mencari begitu lama, anakku. Akhirnya, kita berhasil mengambilnya. Aku akan menggunakan sihirku dan menghidupkannya kembali, Papa. Anak itu menatap sarkofagus dengan mata terbelalak. Dia benar-benar di dalam? Ya, Horus. Dan, sekarang tiba-tiba gubuk mereka meledak menjadi api. Dewa Set melangkah dari neraka prajurit perkasa berkulit merah dengan mata hitam membara. Dia mengenakan mahkota ganda Mesir dan sebuah jubah Firaun. Di tangannya, sebuah tongkat besi tampak membara. Kalian sudah menemukan peti matinya, ya? Katanya. Bagusi Isis terbang ke langit.
Dia memanggil petir untuk melawan sang dewa kekacauan, tetapi tongkat Seth menyerap serangan itu dan memantulkannya kembali. Busur listrik itu menghantam sang dewi dan membuatnya terkapar. Ibu anak itu menarik pisau dan menyerang Seth. Aku akan membunuhmu, Seth berteriak sambil tertawa. Dia dengan mudah menjegal anak itu dan menendangnya ke tanah. Kau punya semangat, keponakanku, Seth mengakui. Tapi, kau tidak akan hidup cukup lama untuk menantangku. Sedangkan ayahmu, aku tinggal membuat segelnya lebih permanen. Seth menghantamkan tongkat besinya ke tutup peti mati itu. Isis menjerit saat peti mati tersebut hancur seperti es. Ucapkan permohonanmu. Seth meniup dengan seluruh kekuatannya seolah sedang meniup lilin ulang tahunnya, dan pecahan peti mati itu terbang ke langit, tersebar ke segala penjuru. Osiris yang malang dia sudah menjadi potongan-potongan kecil, tersebar ke seluruh penjuru Mesir. Dan, untukmu, adikku, Isis Larilal itu hal terbaik yang bisa kau lakukan. Seth menerjang maju. Isis meraih tangan anaknya dan mereka berdua berubah menjadi burung, melarikan diri agar bisa tetap hidup. Adegan itu memudar, dan aku kembali berada di ruang kemudi perahu uap. Matahari naik dengan cepat hingga kota-kota dan perahu-perahu hanya tampak seperti kilasan dan pinggiran sungai Mississippi terlihat kabur dalam permainan cahaya dan bayangan. Dia menghancurkan ayahku, kata Horus kepadaku. Dia akan melakukan hal yang sama kepadamu. Tidak, kataku. Horus menatapku dengan matanya yang aneh itu, yang satu menyala keemasan, yang satu lagi keperakan seperti bulan purnama. Ibu dan bibi Nephthys menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari potongan-potongan peti mati dan tubuh ayah. Ketika mereka berhasil mengumpulkan semua potongan tubuhnya yang berjumlah 14, sepupuku Anubis membantu mengikat ayahku kembali dengan pembungkus mumi, tapi sihir ibu masih belum bisa membangkitkannya dengan sempurna. Osiris memang tidak mati, tetapi dia menjadi bayangan setengah hidup dari ayahku, hanya cocok untuk memerintah di Duat. Tapi, kekalahannya membuatku marah. Kemarahan memberiku kekuatan untuk mengalahkan Seth dan mengambil tahta untuk diriku sendiri. Kau harus melakukan hal yang sama. Aku tidak ingin menjadi raja, kataku. Aku ingin ayahku. Jangan menipu diri sendiri. Seth hanya bermain-main denganmu. Dia akan membuatmu putus asa, dan kesedihanmu akan membuatmu lemah. Aku harus menyelamatkan ayahku. Itu bukan misimu, tegur Horus. Seluruh dunia berada di ujung tanduk. Sekarang, bangunlah. Sadia mengguncang-guncang lenganku. Dia dan Bast berdiri di atasku, tampak khawatir. Ada apa? Tanyaku. Kami di sini, kata Sadia gugup. Dia telah berganti pakaian dan sekarang mengenakan pakaian linen bersih, berwarna hitam kali ini, yang cocok dengan combat boots-nya. Dia bahkan berhasil mewarnai rambutnya dengan semburat biru. Aku duduk dan menyadari bahwa ini kali pertama dalam seminggu aku benar-benar beristirahat. Jiwaku mungkin telah bepergian, tetapi setidaknya tubuhku mendapatkan istirahat yang cukup. Aku melirik keluar jendela kabin. Gelap di luar sana. Berapa lama aku tertidur? Desaku. Kita sudah melayari hampir seluruh sungai Mississippi dan sedang mengarah ke Duat, kata Bast. Sekarang kita mendekati air terjun pertama. Air terjun pertama? Tanyaku. Pintu masuk, kata Bast muram, ke negeri orang mati.